dokumenter yang disutradarai oleh Robert Angers dan diperankan oleh Anya Taylor-Joy, Raphael Ineson, Kate Dickie, dan Lucas Johnson. The Witch merupakan cerita tentang keluarga Puritan yang tidak sengaja menemukan kekuatan gaib seorang penyihir di dalam hutan. The Witch diangkat dari dongeng masyarakat Inggris tentang cerita Puritan dan bagaimana lahirnya penyihir. The Witch mengambil setting waktu yang sama ketika penyihir menjadi sosok yang dianggap nyata dan ditakuti, yaitu sekitar awal tahun 1600-an. The Witch juga berhasil mewujudkan kengerian dari sosok penyihir yang sudah melegenda bahkan sempat ditakuti. Bagi Anda yang ingin menonton film tetapi tidak berkesempatan untuk menontonnya secara langsung, Anda dapat mencari tahu mengenai alur cerita atau plot dari film tersebut di sini. Simak ulasannya di video kali ini. Background film pada tahun 1630 dan cerita dimulai dengan persidangan sebuah keluarga di depan tetua komunitas. Lelaki itu bernama William dan istrinya Catherine. William menjawab segala pertanyaan dari ketua sidang yang pada akhirnya dari persidangan itu diputuskan keluarga William dipersilakan pergi dari komunitas atau wilayah tersebut. Pergilah William dan keluarganya menuju sebuah hutan yang indah. Mereka tinggal di sisi hutan tersebut. Mereka baru-baru ini pindah dari perkebunan mereka di Inggris ke tempat di pinggir hutan untuk membuat tempat tinggal baru. Mercy dan Jonas sering bermain dengan kambing hitam besar yang mereka beri nama Black Phillip. Keluarga William sendiri terdiri dari 7 orang anggota. William sebagai kepala keluarga, Catherine sebagai istri, Thomasin sebagai anak perempuan tetua, Caleb sebagai anak lelaki tetua, Mercy dan Jonas sebagai saudara kembar adik dari Thomasin dan Caleb. Yang terakhir adalah seorang bayi baru lahir yaitu Samuel. Pada suatu hari, putri William yang bernama Thomasin ditugasi memegang adik bayinya. Ia membawa ke sisi hutan dan bermain ciluk bah. Ia menutup dan membuka matanya berulang kali untuk memancing tawa sang bayi. Tapi beberapa saat kemudian, setelah ia membuka matanya, sang bayi menghilang entah kemana. Di suatu tempat di bagian paling gelap dari hutan, di mana tangan yang keriput membelai tubuh Sam. Beberapa saat sebelum makhluk itu menurunkan pisau ke dadanya, kemudian diperlihatkan seorang wanita tua kuyup memukul-mukul apa yang tampak sebagai sisa-sisa. Tampaknya dijadikan sebuah tumbal untuk melakukan suatu upacara tertentu bagi wanita tersebut. Penyihir tersebut membunuh, menumbuk, dan memuleskan tumbukan dari tubuh Samuel ke tubuhnya. Cerita berlanjut pada kondisi serta hubungan keluarga Williams yang mulai retak karena hilangnya Samuel. Thomasin, anak perempuan tetua di keluarga Williams, menjadi sosok yang disalahkan pada hilangnya Samuel. Hal ini menjadi wajar mengingat Thomasin adalah sosok yang bertanggung jawab menjaga Samuel ketika Samuel hilang. Hubungan antara Thomasin dan keluarga menjadi renggang, terutama antara Thomasin dan ibunya, Catherine. Beberapa waktu kemudian, tampaknya sang ayah William berhenti mencari anaknya Sam yang hilang. Dia menganggap serigala lah yang mengambil anaknya. Catherine tidak berhenti menangisi kehilangan Sam. William kemudian mengajak anak laki-laki terbesarnya Caleb untuk pergi ke hutan untuk mencari buruan dikarenakan gagal panen. Caleb baru pertama kalinya ke hutan tersebut karena memang dilarang oleh ibunya. William mengarahkan senapannya ke arah kelinci, tetapi bentalan dari tembakan itu mengenai matanya dan kelinci itu lari. Di hutan tersebut, Caleb dan ayahnya gagal mendapatkan buruan karena ayahnya secara tidak sengaja mengalami kecelakaan kecil saat menembak kelinci yang mencurigakan. Sekembalinya ke rumah,
Catherine marah menemukan mereka pergi jauh dari rumah. Caleb berbohong bahwa kepergian mereka bukanlah ke hutan tetapi ke lembah untuk mencari apel. Catherine tampaknya masih marah pada Thomasin karena menghilangkan Sam. Kesalahan kecil dalam menjaga anak kembarnya pun menjadi dia dihukum untuk pergi ke sungai untuk mencuci baju ayahnya. Di sungai itu, adik kembarnya yang perempuan mengganggunya, dan Thomasin berpura-pura sebagai penyihir yang menculik Samuel dan memakannya. Pada malamnya, Catherine masih menyudutkan Thomasin. Kini dia menyalahkan Thomasin karena menghilangkan piala perak miliknya. Yang sebenarnya piala itu sudah dijual oleh William dan ditukar dengan perangkap serigala yang ia pasang di hutan tadi bersama Caleb. William hanya saja belum berani bicara pada istrinya tentang itu. Thomasin disuruh pergi oleh Catherine untuk menidurkan adiknya, tapi sebelum dia melakukannya, dia menjenguk kandang terlebih dahulu, dan dia menemukan kelinci aneh yang William dan Caleb temukan di hutan pada sebelumnya. Saat belum tidur, William dan Catherine berbincang-bincang. Perbincangan bisa didengar oleh seluruh keluarga karena mereka kira anaknya sudah tidur. Catherine merasa frustasi dengan keadaan saat ini. Dia mengkhawatirkan kelaparan akan menimpa mereka karena hasil panen yang rusak dan tidak ada lagi makanan yang harus dimakan. Dia menyuruh William agar Thomasin dikirim ke rumah seseorang untuk bekerja. Mendengar hal ini, Caleb pada dini harinya berencana pergi dari rumah untuk berburu untuk membantu keluarganya. Hanya saja Thomasin mempergokinya dan memaksa untuk ikut. Di hutan, Thomasin dan Caleb mencoba untuk berburu. Hanya saja mereka berdua kembali bertemu dengan kelinci aneh. Anjing dan kuda yang ditumpangi Thomasin menjadi gila. Anjing peliharaan mereka mengejar si kelinci, begitu juga Caleb. Thomasin yang berada di kudanya pun terjatuh karena kudanya menggila. Caleb yang terpisah dengan Thomasin pun harus menemui malam sendirian di hutan. Saat itu, ia mendengar suara anjingnya yang seperti disiksa. Caleb dengan memberanikan diri mencarinya dan menemukan anjing peliharaannya sudah mati dengan perut tercabik. Caleb menemukan kelinci yang mencelakakan mereka dan mengikuti kelinci tersebut, sehingga menemukan sebuah rumah. Dari rumah tersebut keluarlah seorang wanita muda cantik. Walau Caleb sepertinya tahu apa yang dia hadapi, dia memberanikan diri untuk terus maju dan bertemu sang gadis yang tampaknya tak lain adalah seorang penyihir. Kembali ke Thomasin yang juga tersesat di hutan. Dia berhasil menemukan ayahnya yang mencarinya dan kembali ke rumah berdua. Sudah diduga Thomasin kembali dimarahi oleh ibunya dan kini dipersalahkan atas kehilangan Caleb. Kekacauan yang terjadi terus-menerus semakin membuat perpecahan di keluarga Williams. Mereka saling menuduh satu sama lain sebagai orang yang bertanggung jawab pada kemalangan serta hilangnya Samuel dan Caleb. Akhirnya William mengakui bahwa dialah yang mengambil cangkir emas milik Catherine dan juga mengakui bahwa dia mengajak Caleb ke hutan pagi itu. Catherine marah besar akan hal ini karena menjadi orang yang terakhir mengetahuinya. Tetapi pada malam itu juga ternyata Caleb kembali ke rumah. Ia bersandar lemas pada pagar rumah dengan telanjang. Thomasin yang menemukannya segera memanggil ayahnya dan membawanya ke dalam rumah. Keadaan yang memburuk ini makin membuat Catherine makin tertekan. William berencana akan membawa keluarganya kembali ke desa untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan Caleb dan membawa Thomasin untuk mencari pekerjaan. Sementara Thomasin yang berada di kandang bersama adik kembarnya Mercy dan Jonas kembali bertengkar. Mereka menuduh Thomasin yang melakukan hal ini pada Caleb karena dulu Thomasin mengaku sebagai penyihir saat mengusir Mercy di sungai dulu. Tetapi siapa sangka saat
Thomasin memerah susu kambing, susunya berubah menjadi darah. Thomasin mengancam Mercy dan Jonas untuk tidak menceritakan pada orang tuanya. Tiba-tiba terdengar teriakan dari dalam rumah. Caleb sadar dan berteriak-teriak seakan dia kesurupan. Mercy dan Jonas segera menuduh Thomasin menyihirnya sehingga membuat William dan Catherine terkejut. Mercy dan Jonas terus menuduh Thomasin sebagai penyihir. Sampai Catherine tampaknya mempercayainya. Caleb semakin menjadi tingkahnya seperti orang gila. Ditambah lagi, adik kembarnya tiba-tiba mengalami hal yang serupa seperti kepanasan saat William, Catherine, dan Thomasin membaca doa pada Caleb. Akhirnya Caleb pun meninggal dan keluarga itu tambah kacau. Si kembar pun tiba-tiba pingsan. Catherine percaya bahwa Thomasin lah pelakunya. Dia mengusir Thomasin keluar. William pun menyusul anak gadisnya, tapi tanpa disangka ternyata William pun percaya bahwa Thomasin adalah penyihir. Tetapi Thomasin berhasil mempengaruhi ayahnya bahwa ia bukanlah penyihir, tetapi si kembarlah penyihirnya. Karena mereka sering berbicara tentang kambing hitamnya, dan dulu Mercy pun pernah mengakui dia adalah seorang penyihir. William menyeret kembali masuk Thomasin dan dia diminta untuk membuktikan omongannya. Walau Catherine tidak percaya, William berteriak seakan-akan membunuh si kembar yang pura-pura pingsan. Si kembar pun kembali dan berhenti berpura-pura pingsan. Thomasin meyakinkan bahwa si kembarlah si penyihirnya. Thomasin dengan marah membela dirinya dan menyatakan bahwa mungkin itu adalah Mercy dan Jonas yang membuat perjanjian iblis. Si kembar pernah mengatakan kalau si kambing dapat berbicara, dan si kembar membuat perjanjian dengan Black Phillip, si kambing hitam. William yang marah akhirnya malah mengurung Thomasin, Mercy, dan Jonas dalam kandang kambing. Padahal juga pada malam itu, si kembar di kandang kambing melihat seorang nenek tua sedang meminum susu kambing di depannya. Di gudang, anak-anak melihat sosok telanjang pucat meminum darah. Di pagi hari, kambing-kambing di gudang telah mati. Si kembar, Mercy, dan Jonas telah menghilang. Thomasin terbangun dari gudang dan melihat Black Phillip menyerang William, menusuknya dengan salah satu tanduknya. William meraih kapak dan tampaknya siap bertarung, tetapi ia kemudian menjatuhkannya. Kemungkinan Black Phillip untuk menyeruduknya lagi dan menjatuhkannya ke tumpukan kayu yang membuatnya kehilangan nyawa. Catherine keluar dan terus menuduh Thomasin menyalahkannya atas kematian Williams dan menuduhnya sebagai penyihir. Catherine mulai mencekik Thomasin yang terus-menerus memberitahu ibunya bahwa dia mencintainya. Pertengkaran pun tidak bisa dihindari. Secara tidak sengaja memukul ibunya dengan pisau. Ibunya pada saat itu terus mencekiknya. Maka dengan terpaksa Thomasin memukulnya kembali sehingga ibunya meninggal. Thomasin diam-diam berjalan ke gudang dan mengenakan jubah. Tidak diketahui si kembar berada di mana, tetapi pada saat itu Thomasin sedang sendiri merenung sampai malam. Dan pada malam harinya tersebut, Thomasin pergi ke kandang kambing dan berkata-kata pada kambing hitam itu. Tanpa disangka ternyata benar, kambing hitam itu membalas ucapannya dan berubah menjadi sosok laki-laki. Dia bertanya pada Thomasin apa yang diinginkannya dan memberitahunya apa yang bisa dia janjikan untuk diberikan padanya. Thomasin kemudian membuat perjanjian dengan Phillip dan menjadi penyihir setelah semua keluarganya mati terbunuh. Dia melakukannya dan dia mengikutinya ke hutan sambil telanjang. Para penyihir kemudian mulai melayang di udara. Thomasin merangkul kegelapan dan mulai melayang tinggi ke atas pohon. Film pun selesai.